warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Sulis. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi transformasi geometri bagian keempat, yaitu dilatasi. Sebelum kita mulai, persiapkan dulu alat tulis kalian ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan hasil dilatasi sebuah titik dan bangun, kemudian menentukan koordinat hasil dilatasi sebuah bangun datar menggunakan gambar atau rumus. Dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Nah, contohnya adalah seperti pada gambar ini. Bangun datar segitiga ABC yang berwarna merah didilatasi dengan faktor skala tertentu menghasilkan bayangannya yaitu segitiga berwarna biru, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Jenis-jenis dilatasi ada dua, yaitu yang pertama dilatasi dengan pusat 0,0 atau titik pangkal. Yang kedua adalah dilatasi dengan pusat titik lain, yaitu XP dan YP. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah segitiga ABC didilatasi dengan faktor skala tertentu menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, yaitu yang berwarna biru. Kita bisa lihat bahwa titik pusatnya adalah di 0,0 atau titik pangkal. Kemudian yang kedua, contohnya adalah dilatasi dengan pusat titik lain. Ada sebuah persegi panjang ABCD berwarna merah didilatasi dengan faktor skala tertentu menghasilkan persegi panjang berwarna biru. Namun di sini pusatnya adalah bukan di titik pangkal, tapi sebuah titik lain, yaitu titik E 1,4. Itulah perbedaan dilatasi dengan pusat 0,0 atau titik pangkal dengan dilatasi dengan pusat titik lain atau XP dan YP. Nah, pada slide sebelumnya kita telah bahas bahwa dilatasi adalah perubahan ukuran akibat dari perkalian dengan faktor skala tertentu. Faktor skala ini kita simbolkan dengan huruf K, di mana ketika K lebih dari 1, maka bayangannya akan bertambah besar. Dan jika K di antara 0 dan 1, maka bayangannya akan mengecil. Contoh, K lebih dari 1, kita bisa lihat pada gambar ada segitiga ABC berwarna merah didilatasi dengan faktor skala K lebih dari 1, maka bayangannya nanti akan menjadi lebih besar. Dan yang kedua adalah jika faktor skalanya di antara 0 dan 1, maka bisa kita lihat pada gambar ada segitiga ABC didilatasi dengan faktor skala di antara 0 dan 1, maka hasilnya adalah segitiga yang lebih kecil, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian rumus untuk menentukan hasil dilatasi berarti juga ada dua. Yang pertama adalah ketika pusatnya di titik pangkal 0,0, rumusnya adalah sebuah titik XY didilatasi dengan faktor skala tertentu, maka bayangannya adalah P aksen, di mana cara mengerjakannya adalah K dikali X, K dikali Y. Yang kedua adalah dengan pusat sebuah titik P, yaitu XP dan YP. Jika ada sebuah titik X, Y, maka P aksennya adalah atau bayangannya adalah K dalam kurung X min XP ditambah XP, untuk mencari Y aksennya K Y min YP ditambah YP. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung mengerjakan soal-soalnya ya. Contoh soal yang pertama.
Tentukan bayangan titik A 5,4 apabila didilatasi oleh dilatasi dengan pusat titik pangkal yaitu 0,0 dan faktor skala 4. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tentukan dulu apakah dia pusatnya di titik pangkal atau bukan. Kita lihat D 0,4 ini membuktikan bahwa nolnya adalah dia pusatnya di titik pangkal. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini. Titik A 5,4, X-nya adalah angka 5, Y-nya adalah angka 4. Didilatasi oleh titik pusatnya 0,0 dengan faktor skala 4 menghasilkan A aksen yaitu K dikali X, K dikali Y. Nah, K-nya ini tadi faktor skala ya, dan di sini faktor skalanya adalah 4. Berarti 4 kita kali X, X-nya 5, 4 kita kali Y, Y-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah A aksen itu 4 kali 5, 20, 4 kali 4 adalah 16. Maka bayangannya adalah A aksen yaitu 20,16. Lanjut ke soal berikutnya. Titik L min 12,8 didilatasi dengan pusat titik pangkal yaitu 0,0 dan faktor skala min 5/4. Maka koordinat bayangan titik L adalah, nah sebelumnya kita sudah bahas bahwa faktor skala di antara 0 dan 1 itu nanti akan mengecil ya hasil bayangannya. Mari kita kerjakan. Sebuah titik L dengan koordinat min 12,8 dengan X-nya min 12 dan Y-nya 8 didilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala min 5/4. Maka hasil dilatasinya L aksen menjadi K dikali X dan K dikali Y. Berarti K-nya min 5/4 kita kali dengan X min 12. Kemudian min 5/4 kita kali dengan Y yaitu 8. Menghasilkan L aksen min 12 bagi 4 min 3. Min 5 dikali min 3 menghasilkan 15 positif. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali min 5 min 10. Berarti L aksennya adalah 15, min 10. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Titik A min 6,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Koordinat bayangan titik A adalah, nah ini sama seperti tadi ya. Titik A min 6,4 dengan X-nya min 6 dan Y-nya 4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Maka A aksen adalah K 3 dikali X kali min 6, 3 dikali Y kali 4. Berarti A aksennya adalah 3 kali min 6 itu menjadi min 18, 3 kali 4, 12. Berarti bayangannya atau A aksennya adalah min 18,12. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Titik Z aksen 18, min 12 merupakan bayangan dari Z yaitu min 6,4 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Nilai K adalah, nah kalau tadi kita menentukan bayangannya, sekarang kita menentukan faktor skalanya berapa. Ya, kita berarti mencari faktor skala yang belum diketahui. Cara mengerjakannya adalah sama alurnya. Sebuah titik Z min 6,4
didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Menghasilkan bayangannya adalah Z aksen yaitu 18, min 12. Di mana cara mencari Z aksen itu adalah K dikali X. X-nya adalah min 6. Kemudian untuk mencari Y aksen itu adalah K dikali Y yaitu 4. Berarti di sini bisa kita tulis sebagai berikut. K kali min 6 itu sama dengan 18. Berarti K-nya 18 dibagi min 6. Maka K-nya adalah 18 bagi min 6, hasilnya min 3. Kemudian kita cek lagi yang satunya. K dikali 4 sama dengan min 12. Berarti K-nya sama dengan min 12 per 4. Berarti K-nya adalah min 12 bagi 4, min 3. Nah, ini berarti faktor skalanya sama ya. Bisa kita simpulkan adalah K sama dengan min 3. Atau faktor skalanya adalah min 3. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Titik M 24, min 18 didilatasi dan menghasilkan bayangan M yaitu 4, min 3 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Nilai K adalah, nah ini sama persis dengan soal berikutnya ya. Kita diminta untuk menentukan faktor skalanya itu berapa. Kita kerjakan. Ada sebuah titik M dengan koordinat 24, min 18 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Menghasilkan M aksen yaitu 4, min 3. Di mana cara mencari M aksennya adalah tadi K dikali X-nya 24, K dikali Y-nya min 18. Nah ini seperti cara sebelumnya. Untuk mencari Y aksen adalah yang ini ya. Nih, K dikali 24 sama dengan 4. Berarti K-nya adalah 4 per 24. Berarti K-nya kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kita cek lagi. K dikali min 18 sama dengan min 3. Berarti K-nya sama dengan min 3 per min 18. Nah, menghasilkan kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kita lihat di sini sama ya. Maka bisa kita simpulkan K-nya itu sama dengan 1 per 6 atau faktor skalanya adalah 1 per 6. Bisa kita lihat juga dari soal bahwa titik M 24, min 18 kemudian didilatasi dengan faktor skala 1 per 6 itu menghasilkan 4 min 3 jadi lebih kecil angkanya ya, karena faktor skalanya adalah antara 0 dan 1. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini beda ya dari sebelumnya. Tentukan hasil dilatasi titik A 5,4 apabila didilatasi oleh pusatnya di 1,2 dengan faktor skala 3. Jika soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas tadi adalah pusatnya di titik pangkal 0,0, maka di sini titik pusatnya adalah 1,2. Berarti kita sudah mulai menggunakan rumus yang ini ya, yang kedua. Yuk kita kerjakan. Titik A 5,4 didilatasi dengan pusat 1,2 dan faktor skala 3. Maka hasilnya adalah A aksen, di mana kita mencari nilai Y aksennya adalah K
buka kurung X min XP ditambah XP, Y aksennya K dikali Y min YP ditambah YP. Kita masukkan angkanya. K-nya adalah 3 buka kurung X-nya adalah 5, Y-nya adalah 4. XP-nya 1, YP-nya 2. Berarti X-nya 5 dikurang XP 1 ditambah XP 1, Y aksennya 3 buka kurung Y-nya 4, YP-nya 2 ditambah 2. Oke. Sebentar. Lanjut ya. Berarti A aksennya adalah 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 1, 13. 4 dikurang 2, 2. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 2, 8. Maka sudah ketemu nih, A aksennya adalah 13,8. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Soalnya masih satu tipe dengan yang sebelumnya ya. Tapi jika sebelumnya adalah sebuah titik, maka di sini adalah sebuah segitiga yang mempunyai 3 sudut dan didilatasi oleh D dengan titik pusat 2,1 dan faktor skalanya adalah 3. Kita kerjakan ya. Ada titik sudut X, Y, Z di mana X-nya adalah 3,-4, Y-nya 5,7 dan Z-nya adalah -1,-5. Kita kerjakan satu-satu dahulu. Kita kerjakan dari titik sudut X, yaitu 3,-4. Nah, ini berarti X aksennya adalah K-nya adalah 3, yang ini 3 buka kurung X-nya adalah 3 dikurang XP, XP-nya adalah 2 ditambah XP, XP-nya adalah 2, K 3 buka kurung Y-nya -4 dikurang YP, YP-nya 1 ditambah YP, YP-nya adalah 1. Maka X aksennya adalah 3 dikurang 2, 1 kali 3, 3 tambah 2, 5, -4, -1, -5 kali 3, -5 kali 3, -15, -15 tambah 1, -14. Ini yang X. Sekarang kita cari yang Y, yaitu 5,7. Berarti Y aksennya adalah K 3 dikali X, X-nya 5 dikurang XP, XP-nya 2 ditambah 2,3, Y-nya 7 dikurang 1 ditambah 1. Berarti Y aksennya adalah 5 dikurang 2, 3 dikali 3, 9 ditambah 2 adalah 11. 7 dikurang 1, 6 dikali 3, 18 tambah 1 jadi 19. Ini untuk yang Y aksennya. Satu lagi yang Z. Z itu berarti -1,-5. Nah, berarti Z aksennya adalah 3 dalam kurung -1 min XP-nya adalah 2 ditambah 2,3 YP -5 min 1 ditambah 1.
berarti Z aksennya min 1, min 2, min 3, min 3 kali 3, min 9, min 9 tambah 2, menjadi min 7, min 5, min 1, min 6, min 6 kali 3, min 18, min 18 tambah 1, min 17. Nah, ketemu deh X aksennya, Y aksennya, dan Z aksennya. Nah, ini cemilan sehatnya ya. Coba kalian kerjakan secara mandiri. Tentukan koordinat titik sudut segitiga di samping berikut setelah didilatasi dengan dilatasi pusatnya di 2,3 dan faktor skala 2, lalu gambarkan di koordinat kartesiusnya. Ya, selamat mengerjakan. Oke, demikian pembahasan materi transformasi geometri bagian keempat tentang dilatasi dari Bu Sulis. Selamat belajar dan jangan lupa share video ini ke temanmu ya agar sama-sama belajar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.